Oke, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pelajaran Fisika Itu Mudah. Kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal ya, episode yang ketiga atau video yang ketiga. Oke, untuk selanjutnya perhatikan aplikasi konsep ke dalam perhitungan untuk tiap soalnya supaya kalian benar-benar mengerti dan paham. Oke, lanjut ke pembahasan. Soal nomor 17, ini ada soal rangkaian RLC ya. Sebuah rangkaian RLC seri dihubungkan dengan sebuah tegangan bolak-balik akan beresonansi pada frekuensi titik-titik ya. Oke. Nah, ingat ya. Rangkaian RLC akan beresonansi ketika ya, resonansi ini resonansi terjadi ya, terjadi saat ya, XL sama dengan XC atau reaktansi kapasitif sama dengan reaktansi induktif. Nah, kalau diturunkan, nah ini pernah diturunkan nih pada uh, pembahasan rangkaian RLC. Ini tinggal ganti omega E, ini tinggal ganti dengan 1 omega C ya. Nah, jadi nanti omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Ini kalau ada yang lupa ya. Ini 2PF ya. 2PF kuadratkan nih sama dengan 1 per LC ya. Nah, nanti 4Pi kuadrat F kuadrat sama dengan 1 per LC ya. Nah, nanti begini dapat 1 per 4Pi kuadrat LC ya. Nah, nanti perolehannya F kuadrat. Nah, oke, kuadratnya. Berarti ini di akarnya 1 per 2Pi akar dari 1 per LC. Jadi, frekuensi resonansi ketika itu XL sama dengan XC. Nah, impedansi rangkaian itu sama dengan R. Nah, artinya apa? Pada saat itu arus dan tegangan I dan P sepase. Ya, ini bersifat resistor ya, sepase ya. Oke. Nah, bagaimana soal ini? Ya udah tinggal masukkan nih. C ya, C ganti dengan farad ya, berarti 10 pangkat minus 6 farad ya. Oke, tinggal masukkan aja F sama dengan 1 per 2P akar dari ini. Ingat nih 1 per L-nya di situ 1 Henry 1, kemudian C-nya di situ 10 pangkat minus 6 ya. Nah, nanti tinggal dapat begini. 1 per 2P ya. Oke. Akar dari, nah ini 10 pangkat 6 minus 6 naikkan, berarti 10 pangkat 6 ya. Oke, nanti dapat 10 pangkat 6 diakarkan berarti 10 pangkat 3 ya, atau 1000 ya, per 2P. Nanti perolehannya adalah 500 per P Hz ya. Ya, ini frekuensi resonansi untuk rangkaian yang ini ya, rangkaian RLC yang memiliki hambatan murni 80, kemudian L induktansi diri 1 Henry, kemudian kapasitas kapasitornya 1 mikrofarad atau 10 pangkat minus 6 farad. Oke. Itu soal nomor 17 ya. Yang lanjut ke soal berikutnya. Jadi opsi yang benar yang mana nih? 500 per pi ya, udah tinggal ini. Ya, gitu. Oke, itu soal nomor 17. Lanjut ke soal berikutnya. Oke. Hambatan 1000 ohm, kumparan 5 Henry, kapasitor atau ya kapasitasnya 2 mikrofarad. Dirangkai seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik yang frekuensi angularnya 500 radian per second. Nah, impedansinya berapa ya? Oke, kita jawab ya. Saya juga masih pakai kalkulator nih kalau soalnya memerlukan kalkulator. Nah oke. Ini berarti hambatan, ini berarti induktor, ini berarti kapasitor ya. Ya. Di sini berarti 5 Henry, kemudian kapasitornya di situ 2 mikrofarad atau 2 kali 10 pangkat ya, minus 6 farad ya. Kemudian di sini hambatannya 1000 ya. 1000. Ya. Ditanyakan impedansinya berapa? Nah, kita cari dulu X-nya berapa. Ingat 1 per omega C ya. Oke. Berarti ini 1 per 500 ya. 500 kalikan 500 ya. Kan?
Tar dulu. Oh, bukan 500. Oh, salah, salah. Salah, sorry. Bukan 500 yang ini. Ini berarti ya 2 kali 10 pangkat minus 6 ya. Ini perolehan 1000 kan, coba lihat. Ini 2 kali 10 pangkat minus 6 kan? Ya. Ya. Ya, berarti 2 kali 500 saja 1000. Ya, 1000 kalikan 2 kalikan 10 pangkat minus 6. Ah, berarti hasilnya 10 pangkat minus 3. Udah. Nanti nilainya 1000 Om. Ya. Itu untuk XC. Nah, sekarang XL-nya berapa? XL berapa? Maka XL itu sebenarnya dengan omega kali L. Nah, 500 ya. 500 kalikan berapa? 500 kalikan 5 ya. Gitu. Ini berarti 2500 ya. 2500 apa ohm. Nah, berarti ditanyakan kan impedasi, maka Z kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah kurung X. Nah, di sini apa ingat XL lebih besar dibanding dengan XC enggak? Enggak. Berarti XC dikurangi X. Terus benar ya, lebih besar ya. Ini 2500, ini 1000. Oh, berarti XL dikurangi XC ya. Kuadrat kan. Ya, Z kuadrat sama dengan ini 1000 itu 10 pangkat 3 kuadrat kan ya. 10 pangkat 3 kuadrat kan ditambah, nah XL-nya di situ 2500 ya, dikurangi 1000 ya, 1000. Nah, kuadrat kan. Nah, ini berarti 10 pangkat 6 ditambah ya. Nah, perhatikan dulu ini kalau ada kesalahan ya, tapi nggak masalah. Ini 2500 berarti 1500 ya. Kuadratkan gitu. Oke. 15 kuadratkan kan 225. Berarti 10 pangkat 6 ditambah 225. Nah, ini 10 pangkat berapa? 10 pangkat 4 ya. Oke. Nah, berarti supaya sama 10 pangkat 6 ditambah 2,25 10 pangkat 6 ya. Nah, nanti diperoleh Z sama dengan ya. Z sama dengan nah 10 pangkat 6 kurung 1 ditambah 2,25 ya. Nah, maka Z-nya ya, padat nih. Nah, akar dari ini 10 pangkat 6 kalikan 3,25 ya. Nah, ini akar 3,25 berapa nih? Ya, maka Z sama dengan 10 pangkat 3 akar dari 3,25 nih. Saya tidak bisa jawabnya karena di sini pakai kalkulator yang tanpa akar nih. Oke, itu. Yang penting kita bisa jawab, jawabannya sama gini aja. 10 pangkat 3 akar dari 3,25. Nah, akar 3 di akar itu kan berarti 1 ya. 1. Ini satunya udah ada, ini berarti 1000 ya. 1000 udah 1600. Nah, ini berarti option yang A udah jelas salah ya. Option B dengan option E yang benarnya ya, yang mendekatinya. Maksudnya ini satunya udah, ini kan berarti 3 aja di akar berarti 1 kan. Ya, 1. Ya, berarti 1000. Nah, ini udah 1800 berarti mendekatinya ini ada tulisan 1, di sini juga ada tulisan 1 tapi mengarah ke 1000 gitu ya. Karena 1600 dan 1800. Jadi 3,225 di akar berapa katanya? Lanjut aja ya. Soal nomor 19 ya. Oke. Oke. Sebuah rangkaian seri terdiri dari sebuah kumparan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik 100 volt, 110 volt dan frekuensi sudutnya 375. Jika induksi kumparan 0,8, hambatan kumparan berapa? Ya, hambatan kumparannya 40. Nah, daya disipasinya berapa? Daya hilang ya, itu disipasi itu. Oke. Oke, sekarang tinggal begini. Di situ apa? R-nya 40. Ini Z-nya maunya 50 ya. Perhatikan coba. Kita cari dulu. Nah, coba buktikan ya. Ya. Berarti R-nya 40, kemudian X-nya dicari dulu, XL sama dengan ntar dulu di sini kumparan berarti yang XL. Berarti omega kali L
Ini 375 kalikan. Nah, di situ 0,8 ya. 30 ya hasilnya. Coba aja buktikan. Nah, oke. Kita hitung ya. 375 ya. 375 kalikan 0,8. Nah, berarti 30 nih hasilnya. Ya. Berarti 30 ya. Nah, berarti impedansinya berapa? Impedansi udah jelas 30 dengan 40. Nah, berarti impedansinya 50 ya. Daya disipasi berarti P sama dengan V kali I ya, kali cos theta ya. Oke. Cos theta itu faktor daya. Ya, tinggal V-nya itu berarti 110. Nah, I-nya cari dulu, sorry. I-nya cari dulu. Atau ganti dengan V per Z ya. Cos theta. Nah, sekarang cos theta-nya gimana cara mencarinya? Nah, pakai segitiga di sini ya. Oke. Ini berarti R. Ini berarti XL. Nah, ini berarti Z ya. Nah, ini theta. Nah, berarti cos theta itu R per Z ya. R per Z. Nah, berapa? R-nya berarti 40, Z-nya berarti 50, berarti 4 per 5 ya. Oke. Faktor dayanya 4 per 5. Ini berarti 110 per 50 ya, kalikan 110. Nah, gimana? Kali cos theta. Nah, cos theta-nya gede aja langsung 4 per 5 ya. 4 per 5, sorry ya. 4 per 5 ya. Oke. Nah, ini berarti coret aja nih. Coret dengan ini. Sorry. 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 Berarti 110 kalikan 11 kalikan 4 dibagi dengan 25 ya. Pamatkan aja kalkulator lah ya, supaya tidak pusing ya. Berarti 11 ya. Dibagi dengan 25 ya. Nah, hasilnya berarti kayak gini. 193. Kok nggak ada ya? 193. Saya dapatnya 193 nih. 193. Oke. Watt ya. Ya, atau ntar dulu. Kalau ada yang salah nih. 40, 440. Oke. Ini nggak ada jawaban nih. Nggak apa-apa ya, kita yang penting kita udah ngitungnya. Oke. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Soal nomor 20 ya. Nah, sebuah hambatan murni 15 ohm dihubungkan dengan induktor yang memiliki reaktansi induktif 20 ohm. Nah, berarti rangkaian dipasang pada tekanan efektif bolak-balik 100 volt, faktor dayanya berapa? Nah, ini cuma ditanyakan faktor daya. Nah, kalau ditanyakan faktor daya, maka cepat-cepat kita buat segitiga yang tadi. Ini berarti L, karena di sini adalah induktor, maka ini arahnya ke atas, ini X, L ya. Ini berarti Z ya. Nah, berarti Z ya sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL kuadrat. Oke. Nah, R-nya di sini 15 ya. Berarti 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat ya. Ya. Ini berarti ini 225 ya. 15 kuadrat 225 tambah apa? Tambah 400 ya. 625 ya. Oke. Berarti ini 225 ditambah 400 ya. Nah, berarti 625 ya. 6, di luar ya, 625 ya, sorry. Oke. 625. Nah, ini berarti impedansinya 25 ohm ya. 625. Nah, berikutnya ditanyakan faktor daya. Ingat, faktor daya itu berarti cos theta ya, faktor daya.
Oke. Berarti nanti nilainya cos theta itu R per Z ya. R per Z. Nah, nanti diperoleh R-nya di situ adalah 15 ya. Kemudian Z-nya 25 ya. 25. Berarti faktor dayanya ya cos theta itu 3 per 5 ya. Ya, itu. Artinya 3 per 5 gitu ya. Itu faktor dayanya. Sudut pasenya itu sudut pasenya. Kalau ditanyakan faktor daya berarti jawabnya 3 per 5. Kalau ditanyakan sudut fase, tanyakan sudut fase itu berarti 53 derajat. Itu ya. Nah, faktor daya 3 per 5, sudut fasenya berarti 53 derajat. Oke, itu jawaban untuk nomor 20. Lanjut ke soal berikutnya ya. Ini masih gampang ya. Nah, lanjut ke soal 21. Nah, suatu kumparan dengan induktansi diri 0,5 ND dihubungkan dengan tegangan bolak-balik ya 120 volt dan frekuensi sudutnya 160 radian per sekon. Ingat ya, kalau hanya diketahui frekuensi itu berarti satuannya harus hertz. Nah, karena di sini frekuensi sudut berarti ini omega maksudnya ya. Itu. Oke. Nah, sekarang tinggal eh, dirangkai saja di sini ya. Dirangkai. Nah, berarti begini rangkaiannya saya gambar ya. Mirip-mirip dengan soal-soal yang tadi. Nih. Nah, oke. Oh, kan? Ini berarti kekuatan murni. Nah, ini berarti 60 ya, R-nya 60 ya. Oh, nah ini XL, XL-nya berarti omega L nanti kita cari. Sok di bawah, XL sama dengan omega kali L ya. Oke. Nah, omeganya di situ 160, XL-nya di situ 0,5 ya. Nah, ini 80 nih. Ini impedansnya udah jelas. Nah, R-nya 60, XL-nya 80, jelas impedansnya sebenarnya 100 ya, nggak usah dihitung. Nah, berarti gambarnya gimana? Gambarnya faktor pasalnya kayak gini ya, XL. Ya, ini Z ya, ini theta. Nah, berarti energi per satuan energi per sekon ya dipakai oleh kumparan yang digunakan oleh kumparan ya. Tinggal gini, energi ya. Berarti P sama dengan dia, ntar dulu. Berarti I sama dengan V per Z. Nah, kita cari arus. Ini 120 ya. 120 bagi dengan 100 ya. Berarti 1,2 ampere itu arusnya ya. Hah? Maka tinggal masukkan energi yang dipakai di induktor ya. Di induktor ya. E sama dengan setengah LI kuadrat ya. Tinggal setengah, L-nya di situ 0,5 ya. Ini panjang sekali soalnya. Kemudian arusnya 1,2 ya. Oke, kita coba hitung dulu. Ini setengah kalikan 0,5 kalikan eh ini berarti 1,2 kuadrat ya. Berarti ya. Berarti 144. Berarti 1,44 ya. Oke. Berarti 0,5 kalikan. Nah, ini salah ya. Salah. Bukan ini yang dimaksud. Nah, saya dulu ya. Nah, tunggu aja dulu bentar ya. Coba kita pakai faktor lain. Ya. Jadi P ya, P sama dengan P kuadrat per Z kemudian cos theta ya. Oke. Ini P-nya berarti apa 120 kuadrat ya. Z-nya di situ udah dapat tadi 100. Kemudian cos theta-nya tadi
Berarti ini, bentar, ini 80, nah R-nya 60 ya, 60. Nah ini tinggal Z-nya 100 kan, Z-nya 100. Berarti cos datanya ganti dengan 60 per 100, atau 3 per 5 ya. Oke. Ini berarti 144 kosong kosong dibagi dengan 100 ya. Nah, kalikan 3 dibagi 5. Oke, coret ininya. Ya. Maka V sama dengan 144 kalikan 3 per 5 ya. Gitu ya. Kita hitung dulu. Hmm. Nah, kita nyari kalkulator ya. 144 kalikan 3 ya, dibagi dengan 5 ya. Mudah-mudahan ada nih. 86 ya itu. Oke, ada ya. 86,4 watt ya. Oke. Ini jawabannya ya. Option B ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya ya. Soal 22 ya. Sebuah rangkaian RLC dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik yang memiliki harga efektif 100 volt. Diketahui hambatan murni 10 ohm, tegangan efektif resistor 60 volt. Nah, oke. Faktor daya ini maunya gini. Ini maunya gini ya, sorry. Nah, karena ini RLC, ini L, ini C, ya. Ini arus bolak-baliknya, ini seadanya aja nih, nggak usah bagus-bagus. Nah, ini 100 volt. Nah, di sini hambatan apa tegangan efektif pada resistor 60. Ya udah ini 60 PR. Nah, ini berarti maunya berapa? 80 pasti ya. Gitu. Ini pi x ya. Apa pi x PA dikurangi pi C ya. Ini hasilnya 80. Ini PR ya. Nah, faktor dayanya berapa? Nah, faktor daya itu berarti tinggal begini. Nah, kita gunakan jangan jangan apa namanya? Ini bukan ya ini volt ya. Ini berarti PR. Nah, ini berarti PX. PX-nya apa? Ini PL dikurangi PC atau PC dikurangi PL. Berapa besarnya? Besarnya adalah 80 ya. Nah, ini beda apa? Yang tadinya berdasi ganti dengan P sumbernya. Nah, sekarang ditanyakan faktor lainnya berapa? Maka cos theta itu bernilai PR dibagi dengan PX ya. Nah, atau di sini berapa? Coba. PR-nya 60 ya. 60 dibagi 100 ya. Nah, nanti jawabannya berapa? 3 per 5. Nah, faktor daya itu 3 per 5. Sudut fasenya itu berarti 53 derajat. Nah, kalau ditanyakan faktor daya, ini berarti 3 per 5. Ya, atau 0,6 ya. 0,6. Ya. Itu soal nomor 22 ya. Oke, gampang ya. Nah, sekarang soal nomor 23 ya. Nah, gampang nih. Rangkaian resistor bertegangan bolak-balik masihkan beda fase antara arus dan tegangan sebagai. Nah, perhatikan ya. Resistor dipasang pada arus AC itu sudut fasenya itu 0 ya, 0. Jadi antara arus dan tegangan itu fasenya 0. Jadi artinya sepase ya. Oke. Udah tinggal pilih yang 0. Kalau hambatan murni saja. Gitu. Ya. Soal nomor 23 gampang lah. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya.
Nah, ini saya tidak mengedit soal ya. Ini soal langsung di copy lah. Nah, pertanyaan gini, ini 6, ini 8. Nah, pertanyaannya impedansi rangkaian berapa? Ini 6, ini 8. Jawabnya udah jelas 10 ya. Nggak usah dihitung. Udah 10. Nah, mau itu boleh. R kuadrat, XL kuadrat ya. Oke. Ini 36, yang ini 64. Nah, ini berarti ZC itu akar dari 100 ya. Udah impedansinya berarti 10. Gampang ya. Gitu. Nah, itu soal nomor 24. Mudah-mudahan lebih mengerti ya. Next video. Nah, ini nanti kita akan membahas tentang relativitas. Ya, ini Einstein di sini membahas tentang relativistik waktu, kemudian massa, kemudian panjang, ya, nah, gitu. Atau kemudian nanti kita akan membahas tentang energi relativistik ya. Oke, selanjutnya, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman kalian supaya kita sama-sama belajar fisika terutama rangkaian arus balak-balak dan